Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja, bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan. Olah semua derita adalah hukuman bagiku, seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku perlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendakmu saja ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendakmu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis,
Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semuanya baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikannya. Baru saja aku bacakan puisi dari karya penyair besar, yakni W.S. Rendra. W.S. Rendra lahir di Surakarta pada tahun 1935, meninggal di Depok pada tahun 2009. Dan baru saja aku bacakan puisinya adalah puisi terakhir sebelum beliau wafat. Ini mengingatkan saya juga pada sahabat karibku dan juga anggota Komite Sastra Dikadi Pemalang, yaitu Bu Amiroh. Mari untuk penyair besar seperti W.S. Rendra yang telah wafat dan Bu Amiroh, kita panjatkan doa untuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Adapun karya dari Bu Amiroh, silakan untuk disimak di YouTube-ku berikutnya. Yang akhirnya, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.